Hai, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Masakan Mega. Kali ini saya tidak berbagi resep, namun kali ini saya akan membagi pengalaman saya gimana sih cara menyimpan sayur mayur, bawang-bawangan, empon-empon, dan lain-lain supaya awet dan tahan lama. Sebelum nonton videonya, jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar channel ini bisa berkembang. Nah, yang kita butuhkan ada wadah kedap udara seperti ini dan juga tisu ya, Mak. Bisa cari di e-commerce tuh banyak banget keywordnya wadah food prep atau wadah kedap udara. Yang pertama, kita simpan cabai keriting ya. Nah, caranya kita buang tangkainya seperti ini. Tujuannya, jika kita menyimpannya bersamaan dengan tangkainya itu, biasanya yang lebih cepat berjamur itu tangkainya, Mak. Dan langsung kita pisahkan antara yang masih bagus dan juga yang busuk ya. Yang busuk kita buang aja, nggak usah ikut disimpan. Dan kita letakkan juga satu siung bawang putih seperti ini. Tujuannya agar lebih awet ya. Ini itu bertahan di kulkas berkisar 2 minggu sampai 1 bulan. Dan ini hasilnya setelah kurang lebih 8 hari saya simpan, masih seger semua ya. Kalau ada yang busuk, langsung kita pisahkan. Yang kedua, cara menyimpan cabai rawit ya, sama seperti cabai keritingnya tadi. Langsung kita buang tangkainya dan pisahkan antara yang bagus dan yang busuk. Dan juga jangan lupa kita letakkan satu siung bawang putih. Kenapa sih harus bawang putih? Karena bawang putih itu bersifat antibakteri sehingga cabai itu tidak mudah busuk dan rasa pedasnya itu nanti tetap terjaga. Ini ya, setelah 8 hari penyimpanan hasilnya seperti ini, dan ini itu bisa bertahan antara 2 minggu hingga 1 bulan. Dan selanjutnya ada wortel ya, Mak. Tetap seperti pertama caranya, kita alasin dengan tisu kemudian kita susun seperti ini ya. Dan ini hasilnya ketika sudah saya simpan 8 hari, masih tetap bagus, fresh dan nggak ada yang busuk ya. Dan ini tuh bertahan lumayan lama, sekitar 1 hingga 2 bulan di dalam kulkas. Jika kita menyimpan sayur dan tisunya sudah basah, baiknya kita ganti dengan yang baru ya, karena tisu yang basah itu mempercepat proses pembusukan sayur mayur kita. Selanjutnya, cara menyimpan daun bawang. Nah, ini saya kupas dulu ujung-ujungnya dan saya juga langsung pisahkan yang sudah tidak berwarna hijau ya. Kemudian kita cuci hingga bersih. Dan jangan lupa ditiriskan dulu ya, Mak. Kemudian kita potong-potong sesuai dengan kebutuhan saja. Di sini saya akan potong kecil-kecil ya. Kalau yang tadi cukup disimpan di dalam kulkas, kali ini saya akan menyimpan daun bawangnya ini di freezer ya. Karena kalau disimpan di freezer itu lebih tahan lama. Bertahan kurang lebih hingga 2 minggu ya. Setelah 15 menit di dalam freezer, biasanya saya keluarkan lagi, lalu kocok-kocok agar bawang merahnya ini nggak berkumpul ya, Mak. Selanjutnya cara menyimpan terong. Nah, karena ini terongnya besar banget dan kontainernya nggak cukup, jadi saya siapkan satu plastik yang bersih. Kalau menyimpan terong, saran saya tidak terlalu lama ya, tidak lebih 3 hingga 5 hari karena nanti tekstur dan rasanya itu biasanya berubah. Selanjutnya, cara menyimpan jeruk nipis masih sama, kita alasi dengan tisu. Dan ini penampakan setelah 8 hari saya simpan di dalam kulkas ya, masih hijau, segar, dan cantik banget. Nah, ini itu jeruk nipis bertahan sekitar 3 mingguan ya, Mak. Nah, setelah jeruk nipisnya, sekarang cara menyimpan daunnya ya. Ini nggak perlu dialasin dengan tisu, kita susun aja seperti ini dan pilih juga yang fresh ya, yang udah nggak hijau sebaiknya nggak kita simpan. Nah, ini penyimpanannya di dalam freezer ya, tahan hingga 1 bulan.
Selanjutnya, cara menyimpan sereh. Nah, ini kita alasin juga dengan tisu, lalu biasanya saya buang dulu bagian yang kering-keringnya dan saya juga potong bagian ujung-ujungnya ya. Ini karena kontainernya nggak terlalu panjang, jadi saya bagi menjadi 2 ya, Mak. Dan ini hasilnya setelah saya simpan 8 hari di dalam kulkas, masih nggak ada perbedaannya ya, tetap segar. Nah, ini tuh biasanya bertahan hingga kurang lebih 1 bulan. Selanjutnya, cara menyimpan jagung. Ini tadi udah saya kupas kulitnya dan bagi 2. Ini tuh pengen saya pipil ya, mungkin karena ini udah terlalu tua, jadi agak susah gitu loh dicongkel atau dikupas lah seperti ini. Nah, saya biasanya cara memipilnya tuh seperti ini. Kalau langsung diserut itu biasanya dia nggak akan tahan lama karena ada basahnya kan. Nah, ini setengah saya pipil dan setengah lagi saya biarkan utuh seperti ini, hanya dibagi 2 aja. Nah, ini penampakan setelah 8 hari saya simpan. Sebenarnya jagung tuh harusnya tidak lebih dari 3-5 hari ya, agar rasanya manisnya itu tidak berkurang. Tapi karena minggu ini tuh banyak pesanan, jadi saya jarang masak sehingga jagungnya masih ada. Yang mau tahu saya jualan saya apa aja nih, saya kasih link Instagramnya. Dan sekarang cara menyimpan selada keriting ya. Biasanya saya potong dulu batangnya, kemudian saya pilih yang kualitasnya masih bagus-bagus. Sama seperti yang lain, masih tetap dialasin dengan alas tisu ya, Mak. Saya nggak pernah mencuci sayur terlebih dahulu ya, Mak, ketika hendak dimasukkan ke dalam kulkas. Boleh dicuci terlebih dahulu, tapi pastikan ditiriskan dulu hingga benar-benar kering ya. Karena kalau basah langsung kita masukkan itu bakalan cepat busuknya. Dan ini hasil setelah 8 hari saya simpan di dalam kulkas, masih segar dan hanya ada beberapa aja yang ujungnya mulai hitam ya. Dan selada keriting ini bertahan hingga 5-10 hari. Berikutnya cara menyimpan tahu. Tadi udah saya cuci bersih terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan air matang atau air bersih. Ini bertahan hingga 3-5 hari di dalam kulkas ya. Atau bisa lebih kalau kita sering mengganti airnya. Dan selanjutnya cara menyimpan buncis. Jangan lupa dikasih alas tisu. Kemudian kita pilih juga yang bagus-bagus. Dan ini hasilnya setelah 8 hari saya simpan di dalam kulkas. Jangan lupa diganti tisunya agar lebih awet ya. Ini bertahan hingga 1-2 minggu. Nah, kemudian kalau bawang-bawangan seperti ini itu saya simpan di suhu ruang ya, Mak. Nah, ini biasanya saya sortir dulu yang sisanya, kemudian baru saya refill. Tomat, kentang, dan empon-empon juga saya simpan di suhu ruang. Dan ini hasilnya setelah 8 hari di suhu ruang ya, tetap segar walau ada yang kisut cuma 1 buah ya, kentangnya juga masih bagus. Kemudian ini juga bawang-bawangannya juga masih bagus ya, kering dan tidak ada yang busuk. Intinya jika ingin awet jangan disimpan di tempat yang terkena sinar matahari langsung ya, Mak. Ini juga jahenya baru saya refill sih karena untuk wedang jahe jadi cepat habis juga. Sekian tips and trik dari saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Bye, assalamualaikum.